Dia tidak akan pernah berpikir ketika dia sholat, orang melihat dia sholat supaya dikatakan orang yang abid, orang yang taat beribadah kepada Allah. Tidak. Ketika dia berinfak dan bersedekah, lalu dia akan dikatakan orang yang dermawan, juga tidak. Tetapi apapun yang dia lakukan, itu semuanya adalah karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ambisi untuk terkenal ataupun mendapat pujian dari siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukru ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalulah kita memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpahan rahmat dan karunia-Nya masih tetap tercurah kepada kita sehingga kita dapat memanfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaat beliau, pertolongan beliau sangat kita harapkan. Selalu kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai hamba yang mencintai Nabi Muhammad, tentu harus kita buktikan. Dengan cara apa? Dengan cara banyak mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita sebagai umatnya, Allah yang merupakan sang pencipta dan seluruh malaikat itu juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada para nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pertengahan Ramadan 1443 Hijriah ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan berbagai macam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Ramadan merupakan amal ibadah yang sangat luar biasa yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan, pelaksanaan ibadah puasa, bertujuan untuk menciptakan agar manusia yang melaksanakan ibadah puasa itu mereka memperoleh nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa takwa itu? Takwa itu merupakan satu sikap rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dalam artian bukan harus menjauhi Allah. Takut artinya bagaimana kita takut untuk melaksanakan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya harus selalu berimtisalul awamir wajtinabun nawahi. Selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Orang kalau sudah melaksanakan perintah Allah, dia junjung tinggi perintah Allah, dan dia tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu masuk ke dalam kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, di mana saja berada, nah, kita coba sekarang melihat
Kalimat takwa itu terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama adalah huruf ta. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah huruf waw, dan yang keempat adalah huruf ya. Kita akan coba mengilustrasikan. Apa itu? Yang pertama ta. Kita kasih saja umpamanya satu pengertian ta itu. Apa? Tawadhu. Apa itu tawadhu? Orang yang beriman, dia pasti memiliki sifat tawadhu di dalam dirinya. Sifat tawadhu itu adalah merupakan satu sifat rendah diri, rendah hati. Ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang yang mengaku beragama Islam dan seorang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah menyombongkan diri di hadapan Allah. Dia akan selalu merendahkan diri. Tidak akan ada rasa untuk membesarkan diri baik dari segi makhluk maupun terutama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki rasa tawaduk itu adalah orang yang biasanya mereka selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia menganggap dirinya rendah. Segala urusan itu pasti akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Amal ibadah kita yang kita lakukan, ibadah sholat kita, bahkan hidup dan mati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam doa iftitah kita, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, selalu kita baca apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, seluruh ibadahku, hidup dan matiku, itu semuanya kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, saudara-saudaraku sekalian, bagaimana ciri orang-orang yang mempunyai sifat tawaduk itu? Ini akan dapat terlihat dalam sikap sehari-harinya. Yang pertama, orang yang memiliki sifat tawaduk itu, mereka tidak akan pernah ambisi untuk terkenal ataupun mendapat pujian dari orang lain. Kenapa? Dia hanya berbuat sesuai dengan keikhlasan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah berpikir ketika dia sholat, orang melihat dia sholat supaya dikatakan orang yang abid, orang yang taat beribadah kepada Allah. Tidak. Ketika dia berinfak dan bersedekah, lalu dia akan dikatakan orang yang dermawan, juga tidak. Tetapi apapun yang dia lakukan, itu semuanya adalah karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ambisi untuk terkenal ataupun mendapat pujian dari siapapun. Dia cuma hanya mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah terlihat, tetapi akan diangkat derajatnya. Kemudian yang kedua, ciri orang yang tawaduk itu adalah selalu menjunjung tinggi kebenaran dan menerima kebenaran itu serta mengamalkan kebenaran itu. Ini pernah ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Unzur maqala wala tanzur liman qala." Lihat apa yang diucapkan, kamu jangan pernah melihat siapa yang mengucapkan. Kalaupun umpamanya kebenaran itu datangnya dari orang yang rendahan dari status sosial pun umpamanya, maka kita harus terima kebenaran kalau memang itu merupakan kebenaran. Dan kita harus laksanakan, dan kita harus amalkan, dan kita juga harus menerima kebenaran itu. Kita tidak akan pernah melihat dari mana datang kebenaran. Orang terhina sekalipun umpamanya ketika dia mengatakan satu kebenaran, maka kita harus terima kebenaran itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, ciri orang yang tawaduk itu, memiliki sifat tawaduk itu adalah dia suka bergaul dengan siapa saja.
Jadi dia tidak melihat status sosial orang. Oh, ini orang kaya, ini orang yang miskin, ini orang yang berpangkat, ini adalah masyarakat jelata. Dia tidak melihat status sosial siapapun orangnya. Karena dia mengamalkan, kalau dia satu akidah, maka itu merupakan saudara. Kata Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dia akan mudah bergaul dengan siapapun dia umpamanya. Karena apa? Karena keimanan yang dia miliki. Apalagi dia sedang melaksanakan ibadah puasa umpamanya. Orang yang mempunyai sifat tawaduk itu, apalagi dia sedang berpuasa, maka dia akan lebih mudah untuk berbagi, mudah untuk menyapa orang, mudah untuk senyum kepada siapapun saja. Nah, oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian, ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kemudian, yang keempat, ciri orang yang mempunyai sifat tawaduk itu adalah mereka mudah membantu orang. Jadi, ketika dia melihat seseorang yang butuh dengan bantuan, ketika dia melihat seseorang itu umpamanya yang status sosialnya jauh lebih rendah, kemudian saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolong tercipta di dalam dirinya, terpatri di dalam dirinya untuk saling membantu, untuk saling menolong, apalagi dari segi harta umpamanya. Kenapa demikian? Karena kata Allah di dalam Al-Quran, inna fi amwalikum hakum maklum lisairi wal mahrum. Sesungguhnya di dalam harta kamu itu masih ada tersimpan hak orang lain. Siapa itu? Hak orang yang tidak mempunyai apa-apa dan hak orang yang meminta-minta. Nah, oleh karenanya berikan hak orang. Dan ini merupakan ciri tawadhu. Nah, 4 ciri yang dimiliki oleh seseorang ini berarti dia memiliki sifat tawaduk yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi. Kemudian, saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya apa manfaat tawaduk itu di dalam kehidupan kita? Manfaat tawaduk itu yang pertama, kita akan terhindar dari yang namanya sifat takabur. Karena lawan dari tawaduk itu adalah sombong. Orang yang memiliki sifat kesombongan, dia tidak akan pernah ada rasa tawaduknya. Malah dia lebih merendahkan orang lain dan menganggap dirinya yang lebih benar. Orang lain salah semua. Pendapat dia yang lebih benar, dia yang lebih pintar. Nah, oleh karena itu, sifat kesombongan ini akan terhindar dari seseorang yang memiliki sifat tawaduk. Karena apa? Karena orang yang tawaduk itu tidak akan pernah menyombongkan dirinya, tidak pernah akan mengaku sebagai orang pintar, tidak pernah akan mengaku si orang yang abid, tidak akan pernah mengaku orang yang dermawan. Nah, oleh karenanya akan terhindar dari sifat takabur. Sifat takabur itu sendiri adalah sifat kesombongan, itu merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam kita, wala tamsi fil ardi maroha. Jangan berjalan di bumi Allah ini kalau lagi ada sifat sombong di dalam diri kamu. Kemudian, manfaat sifat tawaduk di dalam diri kita yang kedua adalah akan diangkat derajat kita. Derajat orang yang memiliki sifat tawaduk itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina dia di hadapan manusia, tetapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkenal dia di dunia.